KPU hari ini menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Tidak hanya dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono dan Rano Karno, penetapan juga dihadiri oleh pasangan calon gubernur Jakarta lainnya yakni Suswono dan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. KPU Jakarta menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07%. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara Haji Rano Karno, SIP atau Sidul, dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Saya ulangi, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Usai ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut akan segera menjalankan 11 program prioritasnya dalam 100 hari pertama setelah ia ditetapkan. Pramono Anung dan Rano Karno juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta lainnya yang menjadi rival politik karena telah berkompetisi dengan sehat, damai selama masa pilkada. Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Ada pasangan nomor 1 dan nomor 2, saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih. Karena pertarungan rivalitas kita yang di lapangan terasa, tetapi persahabatan, perkawanan, silaturahmi kita tidak pernah terputus sama sekali. Usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, Pramono dan Rano juga mendapat ucapan selamat dari rival politiknya. Pasangan calon gubernur nomor urut 1 hanya diwakili oleh calon wakil gubernurnya Suswono yang memberikan selamat dan menitipkan pesan agar Pramono Rano menjalankan aspirasi warga selama kampanye. Sementara pasangan calon gubernur Dharma Pongrekun memberikan dukungan dan pantun khusus. Kepada Mas Pram dan juga Bang Dul, ya, yang saya kira bahkan kasihan juga sudah mengganti nama kalau sampai nggak terpilih juga. Jadi makanya kami juga legowo lah. Bukan siapa-siapa, Mas Pram maupun Bang Rano itu saya sudah kenal lama. Jadi saya kira intinya adalah kami tentu ingin menyampaikan, ya menitipkan saja aspirasi dari warga yang kami temui, ya. Dan rasanya sih tidak banyak perbedaan. Mereka pun juga menangkap selama kampanye apa yang menjadi harapan dari rakyat Jakarta, ya. Yang saya lihat formal juga, tidak muncul dari hati yang sesungguhnya. Mari ke depan kita mulai bicara dengan hati, jangan bicara dengan kontekstual, dengan teks. Tapi apa boleh buat, karena saya tidak terbiasa, saya baca. Ke pasar pagi, membeli duku. Baru kali ini saya baca pantun. Duku manis
rasanya segar. Hari ini sejarah baru. Telah terpilih Mas Pram dan Mas Dul menjadi Gubernur Jakarta. Jakarta menyala, jangan mendung lagi seperti hari ini. Perjalanan Pilkada Serentak 2024 secara umum berjalan lancar dan tertib, namun ada catatan muncul yaitu rendahnya partisipasi publik atau angka golput yang tinggi. Komisioner KPU RI mengakui tingkat partisipasi publik di Pilkada 2024 lebih rendah daripada Pilpres dan Pileg. Agus Melas menyatakan secara nasional partisipasi Pilkada 2024 berada di bawah 70% pemilih. KPU RI ke depan akan mengevaluasi soal rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada. Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibanding Pilpres Pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Nah, kalau ditanya apakah kurang ini itu, nanti bagian dari evaluasi definitifnya itu akan ada mekanisme kami untuk melakukan evaluasi. Lebih lengkap soal penetapan Pramono Anung dan Rano Karno oleh KPU Jakarta hari ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Edwin Chan. Edwin, setelah ditetapkan oleh KPU Jakarta, apa yang kemudian akan dilakukan oleh pasangan Pramono Rano sebelum nanti memulai kerjanya sebagai gubernur? Selamat petang Medop dan juga saudara, memang kalau pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan, bahkan dari pasangan calon gitu ya, calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih daerah khusus Jakarta 2024 ini yang baru saja diumumkan akan segera dilantik, mereka memang telah membuat tim transisi gubernur terpilih daerah khusus Jakarta yang tadi disebutkan usai rapat pleno pada sore hari ini tadi disebutkan akan ada totalnya 14 orang yang tergabung di dalam tim transisi ini dengan tambahan 2 sebagai tim pendukung. Beberapa nama nampaknya tidak asing, Medok dan juga saudara. Memang kalau tadi kita melihat ada beberapa nama yang datangnya dari Kementerian Keuangan, maksud kami di situ ada Justinus Prastowo, lalu juga ada beberapa yang disebutkan merupakan bagian dari tim kerja di masa lampau yang mendampingi mantan gubernur Anies Baswedan, dan juga ada beberapa nama lainnya yang memang datang dari sosok-sosok yang sebelumnya memang telah bekerja baik di balai kota dari daerah khusus Jakarta maupun di bagian pemerintahan pusat. Nah, untuk selengkapnya mari kita dengarkan bersama-sama pernyataan langsung dari calon gubernur terpilih Pramono Anung Wibowo usai rapat pleno barusan. Yang pertama, ketua timnya adalah Saudari Ima Mahdiah, Wakil Ketua DPRD Jakarta. Kemudian koordinator operasionalnya adalah Emir Kresna, adalah orang yang selama ini menempel saya sehari-hari, mendapatkan pandangan yang kritis dari mantan staf khususnya Menteri Keuangan, yaitu Saudara Justinus Prastowo. Kemudian bidang infrastruktur, ini adalah John Odius. Saya kenal John Odius sudah lama sekali dan kemarin juga sempat membantu Pak Anies Baswedan. Kemudian bidang teknologi informasi, Saudara Yunarto Wijaya. Dipimpin oleh Imam Mahdiah, bahkan sampai nantinya akan dibantu di kebijakan kesehatan. Di sana ada Charles Honoris, beberapa nama ini memang diharapkan nantinya akan membantu. Tadi sempat diberikan sorotan terkait dengan guna dari tim transisi ini oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno, memang bukan untuk nantinya mengatur pemerintahan, tetapi hanya untuk mempersiapkan transisi supaya dapat berjalan dengan lancar. Tadi juga memang dibagikan kepada kami, awak pers yang memang menunggu di depan, bahwa nantinya dari tim PJ Gubernur juga yang sekarang sedang memimpin Jakarta nantinya akan diajak berdialog lebih lanjut, dan terkait dengan beberapa mantan gubernur yang telah memimpin sebelumnya akan menjadi semacam konsultan di dalam pemerintahan Pramono Rano ke depannya. Nah, tadi yang sempat menjadi sorotan yang kami lihat penting juga adalah bagaimana terkait dengan target dari Pramono Rano untuk meningkatkan peringkat
Jakarta menjadi top 20 global city, masuk ke dalam 20 besar kota global seperti itu Medop dan juga saudara. Nah, salah satunya adalah dengan kembali menyorot dan kembali melihat betapa pentingnya budaya Betawi yang nantinya akan dibantu oleh tim dari sosial budaya untuk meningkatkan kembali identitas Betawi. Lalu juga bukan hanya itu, tapi juga harus holistik, lengkap, bukan hanya melihat dari kesenian atau kebudayaan identitas Jakarta, tapi juga dari segi infrastruktur cukup mendetail. Terdapat beberapa bidang yang nantinya akan membantu di tim transisi ini. Nah, Medop dan juga saudara, tadi juga disebutkan oleh Rano Karno di sana, bukan hanya dari bagian pemerintahan atau secara susunannya untuk nantinya dipersiapkan, tapi juga akan menggait dan mengajak kolaborasi antar komunitas, antar forum supaya dapat membangun Jakarta yang lebih baik. Medop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV atas laporan Anda. Edwin Chan melaporkan langsung dari Jakarta.